Di zaman ini, keheningan malam bukan lagi benar-benar hening. Bahkan ketika lampu kamar sudah padam, cahaya kecil dari layar ponsel tetap memantulkan sorot birunya ke wajah yang lelah. Aku menyadari betapa sulitnya melepaskan diri dari dunia yang tak pernah berhenti berbicara. Notifikasi, pesan yang tertunda, komentar yang belum sempat kubalas semuanya, seperti benang tak terlihat yang menahanku dari ketenangan. Aku hidup di tengah arus informasi yang terus mengalir. Dan seringkali, aku hanyut tanpa sadar. Malam yang seharusnya menjadi waktu untuk beristirahat, justru berubah menjadi sesi lain dari keterikatan. Seolah dunia digital tak mengizinkan aku memejamkan mata dengan hati yang benar-benar ringan. Aku pernah berpikir bahwa memeriksa ponsel sebelum tidur hanyalah kebiasaan kecil, sesuatu yang sepele dan tidak berbahaya. Namun perlahan aku menyadari, kebiasaan kecil itu membawa beban yang tidak kasat mata. Setiap berita buruk, setiap kabar duka, setiap kehidupan orang lain yang tampak lebih bahagia dari hidupku sendiri, semuanya menyelinap masuk tanpa izin ke dalam pikiranku. Aku menutup layar, tetapi pikiranku tetap menyala. Dan disitulah aku mulai mengerti bahwa dunia digital bukan hanya alat, melainkan cermin yang kadang memperbesar kegelisahan yang sudah ada di dalam diriku. Aku tidak lagi bisa membedakan antara apa yang penting dan apa yang sekadar bising. Ada ironi di balik segala kemudahan teknologi yang kunikmati. Aku terkoneksi dengan begitu banyak orang, namun justru sering merasa sendirian. Aku tahu kabar tentang orang-orang dari berbagai belahan dunia, tetapi tidak tahu bagaimana perasaan hatiku sendiri hari ini. Ketika aku menghabiskan waktu berjam-jam menelusuri layar, aku tidak sedang mencari informasi, aku sedang mencari rasa tenang yang justru semakin menjauh. Setiap kali aku menggulir layar ke bawah, aku menjadi saksi dari hidup orang lain, tanpa sempat benar-benar hadir dalam hidupku sendiri. Dan setiap malam, aku membawa seisu sisa kegelisahan itu ke tempat tidur, berharap bisa tidur nyenyak, padahal pikiranku masih berisik. Lalu aku mulai mencoba sesuatu yang sederhana. Meski pada awalnya terasa sulit, mematikan ponsel 1 jam sebelum tidur. Aku menetapkan batas yang tegas, bukan untuk mengasingkan diri dari dunia, tetapi untuk kembali kepada diriku sendiri. Di jam-jam itu, aku membiarkan pikiranku mereda tanpa distraksi. Aku membaca buku, menulis jurnal singkat, atau sekadar duduk dalam diam. Awalnya sunyi itu terasa canggung, bahkan menakutkan. Aku terbiasa ditemani suara notifikasi. Kini aku hanya ditemani detak jam dinding. Namun perlahan, keheningan itu mulai terasa seperti teman lama yang selama ini kutinggalkan. Dalam kesunyian itu, aku belajar mendengarkan kembali suaraku sendiri, suara yang tenggelam di antara hiruk-pikuk digital. Aku belajar bahwa tidak semua pesan harus segera dibalas, tidak semua kabar harus segera diketahui, dan tidak semua opini harus segera dibagikan. Ada ruang untuk menunda, ada hak untuk berhenti. Dunia tidak akan runtuh hanya karena aku memilih diam sejenak. Justru di dalam diam itulah aku menemukan ruang untuk bernapas, untuk merenung, dan untuk merasa cukup. Kini, setiap kali aku hendak tidur, aku mencoba menutup mata. Tanpa layar terakhir yang kulihat adalah ponselku. Aku menatap gelap dan merasakan betapa ringan rasanya tidak terikat oleh dunia yang terus menuntut perhatian. Aku tidak lagi merasa tertinggal hanya karena tidak tahu kabar terbaru. Aku merasa hadir karena akhirnya bisa memberi ruang bagi diriku sendiri. Dalam dunia yang begitu sibuk menjerit, aku memilih untuk tenang. Dan ketika akhirnya aku tertidur, aku tahu malam ini aku tidur dengan hati ringan. Bukan karena segalanya telah selesai, tetapi karena aku telah memilih untuk melepaskan apa yang tak perlu kugenggam lagi. Ada masa di hidupku ketika setiap malam menjadi pengadilan sunyi. Di sana, aku duduk sebagai terdakwa dan hakim sekaligus, menimbang kesalahan-kesalahan yang pernah kulakukan. Setiap keputusan yang salah, setiap kata yang terucap tanpa pikir, setiap kesempatan yang kuabaikan, semuanya datang menuntut penjelasan. Aku mencoba tidur, tapi kepalaku sibuk memutar ulang adegan-adegan lama, seakan waktu bisa diulang dan takdir bisa diperbaiki. Di sanalah aku mengerti bahwa sulit tidur bukan hanya karena lelah fisik, tetapi karena hati yang masih menyimpan rasa bersalah yang belum diampuni oleh pemiliknya sendiri. Memaafkan orang lain ternyata jauh lebih mudah daripada memaafkan diri sendiri.
Aku bisa memberi alasan bagi kesalahan orang lain. Tapi untuk diriku, aku selalu menuntut kesempurnaan. Aku ingin menjadi versi terbaik dari manusia. Padahal, aku hanya manusia biasa. Aku lupa bahwa perjalanan hidup memang penuh dengan ketidaksempurnaan. Dan setiap kesalahan bukanlah bukti kegagalan, melainkan bagian dari proses menjadi lebih sadar. Namun lama sekali aku terjebak dalam keyakinan bahwa aku tidak pantas merasa damai sebelum menebus semua yang pernah kulakukan. Ironisnya, penebusan itu tak pernah datang karena aku sendiri tidak pernah memberi kesempatan pada diriku untuk berhenti menyalahkan. Ada titik ketika aku menyadari bahwa memaafkan diri bukan berarti melupakan. Ini bukan tentang menghapus masa lalu, melainkan menerima bahwa masa lalu itu sudah terjadi dan aku tetap memiliki hak untuk melanjutkan hidup. Aku mulai berbicara pada diriku sendiri dengan nada yang lebih lembut, sesuatu yang dulu jarang kulakukan. Aku belajar mengatakan, aku sudah berusaha sebaik mungkin dengan pengetahuan yang kupunya saat itu. Kalimat sederhana itu perlahan menjadi jembatan yang menuntunku keluar dari lingkaran penyesalan. Aku mulai memahami bahwa maaf pada diri sendiri adalah bentuk keberanian, bukan kelemahan. Kini, ketika malam datang, aku tidak lagi ingin mengulang kesalahan yang sama, menghukum diri atas hal-hal yang sudah lewat. Aku memilih duduk dalam diam, menarik napas panjang, dan mengingat semua perjuangan kecil yang pernah kulakukan. Aku tidak sempurna, tapi aku bertahan. Aku tidak selalu benar, tapi aku belajar. Dan bukankah itu yang terpenting? Bahwa aku masih berproses menjadi lebih baik. Bukan karena tekanan untuk berubah, melainkan karena aku layak merasa damai dengan diriku sendiri. Malam-malamku kini tidak lagi menjadi ruang interogasi. Mereka menjadi tempat beristirahat bagi jiwa yang mulai berdamai. Aku menutup mata dengan kesadaran bahwa aku mungkin masih akan melakukan kesalahan di masa depan. Tapi itu tidak lagi menakutkan. Aku tahu, selama aku mau belajar dan memaafkan, aku akan selalu memiliki kesempatan untuk memperbaiki. Dan ketika rasa damai itu perlahan mengisi dada, aku mengerti malam ini aku benar-benar siap tidur dengan hati ringan, karena aku telah berdamai dengan orang yang paling sulit kupahami, diriku sendiri. Dalam perjalanan mencari ketenangan, aku pernah tersesat di labirin yang tampak indah bernama positivitas. Aku mengira bahwa untuk hidup damai, aku harus selalu berpikir positif, tersenyum di tengah masalah, dan menyembunyikan setiap luka di balik kalimat, "Aku baik-baik saja." Tapi semakin lama, aku sadar bahwa tuntutan untuk selalu bahagia justru membuatku semakin jauh dari ketulusan. Aku tidak lagi jujur pada diriku sendiri. Aku menolak marah, menekan sedih, menertawakan kecewa semuanya demi terlihat kuat di mata orang lain. Hingga suatu hari, aku menyadari bahwa kelelahan yang kurasakan bukan berasal dari kehidupan yang berat, melainkan dari upayaku terus berpura-pura baik-baik saja. Masyarakat modern begitu mengagungkan kebahagiaan. Media sosial memantulkan wajah-wajah yang selalu tersenyum. Kalimat motivasi bertebaran seolah hidup hanya soal bersyukur dan bersikap positif. Tapi di balik semua itu, banyak hati yang diam-diam retak. Aku salah satunya. Aku merasa bersalah setiap kali merasa sedih, seolah emosi negatif adalah dosa. Aku takut dianggap lemah jika mengakui lelah. Dan setiap kali aku mencoba berbagi kesedihan, selalu ada suara yang menenangkan dengan kata-kata yang terdengar baik, tapi terasa hampa. "Jangan sedih, nanti juga berlalu." Padahal, yang kubutuhkan bukan penghiburan instan, melainkan ruang untuk benar-benar merasakan. Lalu aku mulai belajar hal yang sederhana, tapi mendasar. Menjadi manusia berarti merasakan semuanya bahagia. Sedih, marah, kecewa, bahkan hampa. Tidak ada satupun dari perasaan itu yang harus disangkal. Aku mulai memberi izin kepada diriku untuk menangis tanpa merasa bersalah, untuk kecewa tanpa terburu-buru, mencari makna positif di baliknya. Karena justru di sanalah aku menemukan keseimbangan. Rasa sakit yang diakui ternyata lebih mudah disembuhkan daripada rasa sakit yang disembunyikan. Aku tidak lagi ingin memoles kesedihan agar terlihat indah. Aku hanya ingin memeluknya apa adanya. Kini aku mengerti, hati yang ringan bukan berarti hati yang selalu bahagia. Hati yang ringan adalah hati yang jujur pada dirinya sendiri. Aku tidak lagi memaksakan senyum setiap kali dunia terasa berat. Aku tidak lagi bersembunyi di balik kata syukur.
hanya untuk menolak kenyataan bahwa aku sedang kecewa. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak lahir dari penyangkalan, melainkan dari penerimaan. Malam hari menjadi waktu terbaik untuk menguji kejujuran itu. Di antara keheningan, aku bertanya pada diriku, apa yang benar-benar aku rasakan hari ini? Kadang jawabannya ringan, kadang pahit, tapi keduanya sah untuk diakui. Aku tidak lagi menuntut diriku untuk selalu kuat. Aku hanya ingin menjadi manusia yang utuh, yang mampu menangis tanpa malu, dan tertawa tanpa pura-pura. Dan ketika aku menutup mata malam ini, aku tahu, aku tidak lagi berbohong pada diriku sendiri. Aku tidur bukan karena semua baik-baik saja, tapi karena akhirnya aku berani menerima bahwa tidak apa-apa jika segalanya tidak selalu baik. Disitulah hatiku menjadi ringan. Ada masa ketika aku berpikir bahwa cinta harus selalu indah, penuh kejutan manis, dan kata-kata hangat seperti dalam film atau unggahan pasangan di media sosial. Aku percaya bahwa hubungan yang sehat berarti tanpa pertengkaran, tanpa kesalahpahaman, tanpa air mata. Namun, semakin lama aku menjalani kehidupan, semakin aku sadar bahwa ekspektasi itu hanyalah ilusi yang dibentuk oleh dunia yang terlalu sibuk menampilkan sisi paling cantik dari segalanya. Cinta yang sejati ternyata tidak selalu tampak sempurna ya. Kadang berantakan, melelahkan, bahkan sunyi. Dan justru dalam ketidaksempurnaan itulah aku belajar apa arti sebenarnya dari mencintai dan dicintai. Aku pernah menuntut terlalu banyak. Aku ingin pasangan yang selalu mengerti tanpa perlu aku jelaskan, yang tidak pernah salah, yang mampu menenangkan setiap badai tanpa harus kuundang. Namun, aku lupa bahwa di balik wajah yang kucintai itu juga ada manusia dengan luka, ketakutan, dan kekurangannya sendiri. Aku ingin dicintai tanpa syarat, tapi aku seringkali memberi cinta dengan banyak syarat. Yang tak kusadari, aku menuntut kesempurnaan. Padahal aku sendiri masih belajar untuk setia, sabar, dan jujur. Lama-kelamaan aku mengerti bahwa cinta yang dewasa bukan tentang menemukan orang yang sempurna, melainkan tentang bersedia bertumbuh bersama di tengah ketidaksempurnaan. Hubungan modern sering kali diuji bukan oleh perpisahan besar, tetapi oleh hal-hal kecil, pesan yang tak segera dibalas, perhatian yang menurun, atau perbandingan diam-diam dengan pasangan lain di layar ponsel. Media sosial membuat cinta terlihat seperti kompetisi siapa yang paling romantis, siapa yang paling bahagia. Tapi kenyataannya, hubungan bukanlah pertunjukan. Tidak semua kebahagiaan perlu diumumkan. Tidak semua luka perlu disembunyikan. Aku belajar bahwa cinta tidak selalu tampak indah di luar, tetapi terasa hangat di dalam. Dan ketika dua orang memilih untuk tetap bertahan, meski dunia tampak lebih mudah, tanpa komitmen, disitulah cinta menemukan maknanya. Kini, aku berusaha lebih tenang dalam mencintai. Aku tidak lagi mencari kesempurnaan, melainkan kejujuran. Aku belajar menerima bahwa akan ada hari-hari di mana cinta terasa jauh. Dan itu bukan berarti ia hilang. Ada kalanya kita hanya butuh ruang, bukan perpisahan. Ada kalanya diam lebih bermakna daripada 1000 penjelasan. Aku belajar bahwa cinta tidak harus selalu berbunga-bunga. Kadang ia tumbuh perlahan, dalam diam, dan itulah yang membuatnya bertahan. Ketika malam tiba, dan pikiranku mulai menelusuri segala kekurangan dalam hubungan ini, aku memilih untuk berhenti menyalahkan. Aku menghargai setiap usaha kecil yang kami lakukan untuk saling memahami, meski sering tersandung salah paham. Aku tidak lagi menuntut cinta yang sempurna, aku hanya ingin cinta yang nyata. Dan malam ini, ketika aku memejamkan mata, aku tahu bahwa aku tidur dengan hati ringan. Bukan karena semuanya berjalan sempurna, tetapi karena aku telah belajar menerima bahwa cinta yang sejati memang tidak pernah sempurna. Dan itu tidak apa-apa. Setiap malam, sebelum mataku benar-benar tertutup, pikiranku seringkali masih bekerja seperti mesin yang tak mau berhenti. Angka-angka berputar di kepala, tagihan, cicilan, biaya hidup yang terus naik tanpa ampun. Aku menghitung, menimbang, mengatur strategi di dalam pikiran, seolah dengan begitu, aku bisa mengendalikan segalanya. Namun, semakin lama aku berpikir, semakin dalam pula rasa cemas itu menggigit. Aku tahu, aku tidak sendirian. Di dunia modern ini, banyak orang tidur dengan beban yang sama, bukan karena keinginan untuk kaya,
tapi karena ketakutan akan kekurangan. Dulu aku berpikir bahwa ketenangan bisa dibeli, bahwa dengan memiliki penghasilan stabil, tabungan aman, dan rencana masa depan yang jelas, aku akan tidur nyenyak setiap malam. Tetapi kenyataannya, angka di rekening tidak pernah cukup untuk menenangkan pikiran yang terus merasa takut kehilangan. Dunia modern menanamkan dalam benakku bahwa nilai diri diukur dari seberapa banyak yang kumiliki, bahwa keberhasilan ditentukan oleh kemampuan membeli, bukan kemampuan menikmati. Maka tanpa kusadari, aku berlari tanpa henti, mengejar sesuatu yang selalu menjauh setiap kali aku merasa sudah dekat. Aku hidup di zaman di mana kata produktif menjadi mantra, seolah beristirahat adalah dosa, dan rasa lelah dianggap tanda kelemahan. Aku menumpuk pekerjaan, menambah jam lembur, mencoba memastikan masa depan dengan mengorbankan masa kini. Namun, yang kutemukan bukanlah rasa aman, melainkan kehampaan. Aku kehilangan waktu untuk merasakan hidup. Karena terlalu sibuk memikirkannya, aku lupa bahwa ketenangan tidak datang dari jumlah uang yang kusimpan, tetapi dari cara aku memandangnya. Aku bisa saja memiliki segalanya dan tetap merasa kurang jika aku tak belajar berhenti menakuti kemungkinan terburuk yang belum tentu datang. Perlahan, aku mulai mengubah cara berpikirku. Aku belajar membedakan antara kebutuhan dan ketamakan, antara rasa aman dan rasa takut. Aku tidak lagi memaksa diriku untuk memiliki segalanya, tapi berusaha bersyukur atas apa yang sudah cukup. Aku mulai melihat uang bukan sebagai sumber ketenangan, tetapi sebagai alat sesuatu yang bisa menolongku, bukan menguasai hidupku. Ada kelegaan ketika aku menyadari bahwa aku tidak harus menyaingi siapapun. Aku hanya perlu bertanggung jawab pada diriku sendiri. Kini, setiap kali malam datang, aku berusaha berdamai dengan ketidakpastian. Aku tahu besok mungkin ada tagihan baru, mungkin ada kebutuhan mendadak, mungkin juga ada hari yang lebih berat. Namun, aku tidak ingin kehilangan malam ini hanya karena takut akan hari esok. Aku memilih untuk percaya bahwa aku akan mampu menghadapinya, seperti aku selalu berhasil sebelumnya. Aku tidak ingin lagi menunda ketenangan sampai semuanya sempurna, karena kesempurnaan itu tidak akan pernah datang. Jadi, malam ini, aku menatap langit-langit kamarku dan menarik napas panjang. Aku sadar bahwa hidup tidak selalu pasti, tapi aku masih punya kendali atas caraku menjalani ketidakpastian itu. Aku tidak harus menjadi kaya untuk merasa aman. Aku hanya perlu berdamai dengan diriku sendiri. Dan ketika akhirnya aku memejamkan mata, aku tahu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar siap tidur dengan hati ringan. Kota tempatku tinggal tidak pernah benar-benar tidur. Suara kendaraan masih terdengar, bahkan ketika malam sudah larut. Lampu-lampu gedung terus menyala seolah menolak kegelapan. Di balik cahaya itu, jutaan manusia hidup berdampingan dengan kesibukan masing-masing. Berjalan cepat, berpikir cepat, bahkan mencintai dengan cepat. Aku, salah satunya. Setiap hari aku berlari mengejar sesuatu yang bahkan seringkali tidak ku mengerti. Keberhasilan, pengakuan, rasa aman, atau mungkin sekadar keinginan untuk tidak tertinggal. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, ada suara kecil dalam diriku yang perlahan tenggelam. Suara yang dulu begitu jernih, kini nyaris tak terdengar. Ada masa ketika aku merasa kehilangan arah. Meski setiap hari, kulalui dengan rutinitas yang tampak teratur. Aku bangun, bekerja, pulang, dan mengulanginya lagi esok hari. Aku hidup, tetapi tidak benar-benar hadir. Di kota yang serba cepat ini, kesunyian menjadi barang langka. Bahkan saat aku sendirian, pikiranku masih penuh dengan tuntutan yang tak pernah berhenti. Aku terbiasa menilai diriku dari produktivitas, seolah nilai keberadaan hanya diukur dari seberapa banyak yang kuselesaikan hari itu. Aku lupa bahwa aku juga manusia yang butuh diam, butuh jeda, butuh mendengar kembali suaraku sendiri yang lama hilang di tengah kebisingan dunia. Suatu malam, aku memutuskan untuk berjalan kaki tanpa tujuan di antara jalan-jalan kota. Udara malam terasa berat, tetapi langkahku terasa ringan. Di antara lampu-lampu, jalan yang temaram, aku menyadari sesuatu yang sederhana, namun penting. Aku tidak harus selalu berlari. Dunia tidak akan berhenti berputar hanya karena aku berhenti sejenak. Justru ketika aku memperlambat langkah, aku mulai melihat banyak hal yang sebelumnya luput dari perhatian. Bayangan pohon di trotoar, wajah-wajah lelah yang masih mencoba tersenyum, dan suara lembut angin yang selama ini tertelan oleh deru kendaraan. Dalam diam
yang tak sempurna itu, aku kembali menemukan sebagian kecil dari diriku yang dulu hilang. Aku mulai mengerti bahwa menemukan diri bukan berarti pergi jauh, melainkan berani berhenti di tengah keramaian dan menatap ke dalam. Aku belajar bahwa tidak semua kebisingan berasal dari luar, sebagian justru datang dari pikiranku sendiri. Aku yang menciptakan tekanan untuk selalu menjadi lebih cepat, lebih hebat. Padahal, yang sebenarnya aku butuhkan hanyalah ruang untuk menjadi cukup. Aku mulai menata ulang ritme hidupku, mengizinkan diri untuk istirahat tanpa merasa bersalah, berbicara dengan tenang tanpa harus didengar semua orang, dan bekerja bukan karena takut tertinggal, tapi karena aku ingin memberi makna. Kini, ketika malam tiba, aku tidak lagi merasa terjebak dalam kebisingan kota. Aku membiarkan suara-suara itu tetap ada, tapi tidak lagi membiarkannya menguasai pikiranku. Aku belajar bahwa kedamaian tidak harus dicari di tempat yang sunyi, karena ketenangan sejati datang dari dalam diri. Aku menatap langit yang samar tertutup cahaya kota dan tersenyum kecil. Mungkin aku belum sepenuhnya menemukan diriku, tapi setidaknya malam ini aku tidak lagi merasa hilang. Dan dengan kesadaran itu, aku memejamkan mata, membiarkan dunia tetap berisik di luar sana. Sementara di dalam diriku, akhirnya ada keheningan yang lembut. Aku siap tidur dengan hati ringan. Ada masa ketika aku mengawali dan mengakhiri hari dengan menggulir layar ponsel. Jari-jariku bergerak otomatis, menelusuri kehidupan orang lain yang tampak jauh lebih menarik daripada milikku. Foto-foto bahagia, pencapaian gemilang, perjalanan mewah, semuanya tersaji begitu rapi, hingga tanpa kusadari aku mulai membandingkan. Aku menatap hidup orang lain seperti cermin yang menyoroti kekuranganku sendiri. Dalam sekejap, hal-hal kecil yang sebelumnya membuatku bahagia terasa tak berarti. Aku mulai merasa tertinggal, padahal tidak ada yang benar-benar kulari kejar. Dunia digital menciptakan ilusi bahwa semua orang sedang berlari cepat, sementara aku berjalan di tempat. Media sosial adalah ruang yang bising namun memikat. Ia memberiku rasa keterhubungan yang semu, membuatku merasa ada, meski sebenarnya seringkali kosong. Aku menulis, membagikan, menunggu tanda suka, seolah validasi dari orang lain dapat mengonfirmasi nilai diriku. Tapi semakin banyak aku mencari pengakuan di sana, semakin asing aku dengan diriku sendiri. Aku mulai hidup untuk dilihat, bukan untuk dirasakan. Aku memotret momen bukan untuk dikenang, tapi untuk dipamerkan. Hingga suatu titik, aku lelah menjadi tokoh utama dalam cerita yang kuciptakan sendiri untuk menyenangkan mata orang lain. Lalu aku memutuskan untuk berhenti sejenak, bukan karena benci pada media sosial, tapi karena aku ingin kembali mengenal diriku tanpa sorotan orang lain. Aku menghapus aplikasi selama beberapa waktu, dan di awal, aku merasa gelisah seperti kehilangan arah. Aku terbiasa menenangkan diri dengan menatap layar, bukan mendengarkan pikiranku. Namun, perlahan aku mulai merasakan sesuatu yang selama ini hilang. Keheningan yang jujur. Aku mulai membaca buku tanpa tergesa, menulis tanpa niat untuk diunggah, dan menikmati kopi tanpa harus memotretnya. Dunia tiba-tiba terasa lebih nyata, lebih sederhana, dan lebih dekat. Detoks emosional ini mengajarkanku bahwa aku tidak harus selalu terlihat untuk merasa hidup. Aku tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Hidupku mungkin tidak selalu penuh warna, seperti yang tampak di lini masa, tapi ia nyata. Dan itu cukup. Aku belajar menghargai hal-hal kecil yang tidak perlu disaksikan orang lain untuk menjadi berharga. Aku juga belajar bahwa tidak mengetahui segalanya bukan berarti tertinggal. Kadang justru itu bentuk perlindungan bagi kedamaian batin. Kini, ketika malam tiba, aku tidak lagi menyalakan layar ponsel untuk mencari ketenangan. Aku memilih menatap gelap kamar yang sunyi, membiarkan pikiranku beristirahat tanpa gangguan. Tidak ada notifikasi, tidak ada pembaruan, hanya napas yang tenang dan kesadaran bahwa aku masih di sini hidup. Meski tidak sedang dilihat siapapun, rasanya ringan. Karena untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku benar-benar hadir dalam hidupku sendiri. Bukan sekadar penonton dalam kehidupan digital yang tak pernah berhenti berputar. Dan malam ini, aku tidur dengan hati ringan, tanpa perlu menjadi siapapun di dunia maya. Cukup menjadi diriku di dunia nyata. Setiap malam, pikiranku sering berubah menjadi ruang rapat tanpa akhir. Suara-suara di dalam kepala saling berdebat,
Bagaimana jika gagal? Bagaimana jika tidak cukup? Bagaimana jika masa depan tidak berjalan sesuai rencana? Aku mencoba tidur, tapi tubuhku menolak tenang karena pikiranku terus menelusuri jalan-jalan imajiner menuju masa depan yang belum terjadi. Aku merasa seolah hidup di antara dua dunia, masa kini yang nyaris tak kurasakan dan masa depan yang belum ada, tapi begitu membebani. Dalam keheningan malam, aku menjadi tawanan dari pikiran-pikiranku sendiri. Di dunia modern, overthinking hampir menjadi kebiasaan yang dianggap normal. Kita diajarkan untuk merencanakan segalanya, mengantisipasi setiap kemungkinan buruk. Bahkan sebelum itu benar-benar muncul, aku tumbuh dengan keyakinan bahwa masa depan hanya bisa diamankan dengan persiapan yang sempurna. Namun, di balik keinginan untuk mengontrol segalanya, tersembunyi rasa takut yang tidak pernah selesai. Takut gagal, takut tertinggal, takut tidak cukup baik. Aku menuntut kepastian dari kehidupan yang pada dasarnya penuh ketidakpastian. Dan ironinya, semakin aku mencoba mengendalikannya, semakin aku kehilangan kendali atas diriku sendiri. Aku sering iri pada mereka yang tampak santai menjalani hidup, yang bisa berkata, "Lihat saja nanti." Baik, kalimat itu dulu terdengar seperti bentuk kelalaian. Namun kini, aku mulai memahami bahwa mungkin justru di sanalah letak kebijaksanaan. Tidak semua hal harus dipikirkan hari ini. Tidak semua jawaban harus ditemukan sekarang. Ada waktu yang memang diciptakan untuk dijalani, bukan direncanakan. Aku mulai belajar menunda kekhawatiran, memberi jarak antara diriku dan segala skenario buruk yang diciptakan pikiranku sendiri. Sebab, ternyata sebagian besar dari apa yang kutakuti tidak pernah benar-benar terjadi semuanya. Hanya bayangan yang kubesarkan sendiri. Perlahan, aku mulai melatih diriku untuk percaya. Percaya bahwa segala sesuatu punya waktunya sendiri. Bahwa tidak semua hal bisa berjalan sesuai keinginanku. Dan itu tidak apa-apa. Aku mencoba menghargai langkah-langkah kecil hari ini, tanpa harus menghubungkannya pada peta besar masa depan. Aku belajar menikmati proses tanpa terburu-buru menuju hasil. Ketika rasa cemas mulai muncul, aku mengingatkan diriku bahwa aku sudah pernah melalui masa sulit sebelumnya, dan tetap bertahan. Maka, mengapa aku harus takut pada sesuatu yang belum terjadi? Kini, malam hari bukan lagi medan perang bagi pikiranku. Aku mulai menenangkan diriku dengan kesadaran bahwa masa depan tidak menuntut jawaban, hanya keberanian untuk dijalani. Aku tidak harus tahu semuanya sekarang. Cukup tahu bahwa aku masih punya kesempatan untuk mencoba lagi esok hari. Aku berhenti menakuti hal yang belum datang, karena aku sadar bahwa setiap ketenangan adalah keputusan, bukan kebetulan. Dan malam ini, ketika aku menarik napas panjang dan membiarkan mataku terpejam, aku merasa ringan. Untuk pertama kalinya, aku tidak sedang berlari ke masa depan. Aku hanya diam di sini, di saat ini. Dan itu sudah cukup. Aku siap tidur dengan hati ringan. Kesepian seringkali datang diam-diam, tanpa mengetuk, tanpa tanda. Ia hadir bukan hanya ketika aku benar-benar sendiri, tetapi juga ketika aku dikelilingi banyak orang yang tak benar-benar mengerti. Di dunia modern yang begitu terhubung, anehnya rasa sepi justru semakin mudah tumbuh. Aku bisa berbicara dengan puluhan orang dalam sehari, namun tetap merasa tidak punya siapapun untuk benar-benar mendengarkan. Aku menatap layar ponsel, melihat daftar nama di aplikasi pesan, tetapi jari-jariku ragu untuk mengetik apapun. Entah sejak kapan, aku mulai lebih nyaman menahan cerita daripada mencoba menjelaskannya. Dulu, aku memandang kesepian sebagai musuh, sesuatu yang harus segera diusir. Aku takut sendirian, karena dalam kesunyian, aku harus berhadapan dengan diriku sendiri. Aku terbiasa sibuk, terbiasa berinteraksi, karena kesibukan membuatku merasa ada. Tapi ketika kesunyian datang, aku kehilangan pegangan. Semua suara luar menghilang, dan yang tersisa hanyalah gema dari pikiran dan perasaanku sendiri. Awalnya, itu menakutkan, namun perlahan aku mengerti bahwa mungkin justru disitulah pelajaran penting tersembunyi. Bagaimana rasanya berteman dengan diri sendiri? Aku mulai mencoba berdamai dengan sepi. Aku belajar duduk dalam diam tanpa merasa canggung. Aku menyalakan musik pelan, membuat secangkir teh, dan membiarkan waktu berjalan tanpa target apapun. Dalam momen-momen itu, aku mulai mengenali diriku lebih dalam. Apa yang benar-benar aku sukai, apa yang selama ini aku hindari,
dan apa yang sebenarnya aku butuhkan. Aku menemukan bahwa kesepian tidak selalu berarti kekosongan. Kadang ia justru ruang yang disediakan kehidupan agar aku bisa beristirahat dari hiruk-pikuk dunia. Di tengah kesepian, aku bisa kembali mengingat siapa aku tanpa peran, tanpa topeng, tanpa penilaian siapapun. Ada kelegaan aneh ketika aku berhenti melawan kesepian dan mulai menerimanya. Aku tidak lagi berusaha menutupinya dengan keramaian palsu atau percakapan yang tidak berarti. Aku tidak lagi merasa perlu menjelaskan bahwa aku baik-baik saja ketika sebenarnya tidak. Aku membiarkan diriku merasa sepi tanpa menganggapnya sebagai kegagalan sosial. Karena kenyataannya, setiap orang membawa kesepiannya sendiri hanya saja. Tidak semua berani mengakuinya, dan aku ingin menjadi salah satu yang berani. Kini, ketika malam tiba dan dunia mulai tenang, aku tidak lagi takut pada kesunyian kamar yang hening. Aku menatap langit-langit, mendengarkan detak jam, dan merasakan kehadiran diriku sendiri dengan cara yang baru. Aku belajar bahwa kehadiran tidak selalu berarti keramaian. Terkadang, berada sendirian adalah cara terbaik untuk kembali utuh. Kesepian bukan hukuman, melainkan panggilan lembut untuk kembali pulang pada diri sendiri. Malam ini, aku tidak menunggu siapapun untuk membuatku merasa lengkap. Aku tidak mencari suara lain untuk menenangkan pikiranku. Aku cukup duduk dalam keheningan dan mengakui bahwa aku baik-baik saja, bahkan ketika tidak ada siapapun di sekitar. Dan dengan kesadaran itu, aku memejamkan mata, merasa hangat dalam pelukan sunyi. Aku siap tidur dengan hati ringan, karena akhirnya aku mengerti. Kesepian bukan akhir, melainkan awal dari pertemuan paling penting dengan diriku sendiri. Ada masa dalam hidupku ketika aku berpikir bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang besar, megah, dan luar biasa. Aku percaya bahwa aku baru akan tenang setelah mencapai sesuatu yang istimewa, setelah berhasil, setelah diakui, setelah memiliki segalanya yang selama ini kuimpikan. Namun seiring waktu berjalan, aku mulai menyadari bahwa kebahagiaan seperti itu sering terasa jauh dan melelahkan untuk dikejar. Aku sibuk berlari, mengejar versi bahagia yang didefinisikan oleh dunia luar, sampai lupa menikmati hal-hal kecil yang sebenarnya sudah menenangkan. Kini aku tahu, kedamaian tidak selalu hadir dalam bentuk sorak-sorai. Seringkali ia datang dalam keheningan yang sederhana. Aku belajar bahwa hidup tidak selalu harus penuh kejutan atau prestasi untuk bisa terasa berarti. Terkadang, kedamaian hadir dalam bentuk hal-hal kecil yang nyaris tidak terlihat secangkir kopi hangat di pagi hari, udara segar setelah hujan, percakapan jujur dengan seseorang yang tulus, atau sekadar duduk diam sambil menatap langit sore tanpa tergesa. Dahulu aku mungkin menganggap hal-hal seperti itu sepele, tapi sekarang aku tahu, di sanalah inti dari ketenangan. Dunia modern mengajarkanku untuk selalu mengejar lebih sukses, lebih cepat, lebih baik. Kedamaian justru datang ketika aku berani berkata cukup. Ada sesuatu yang sangat membebaskan ketika aku berhenti membandingkan hidupku dengan hidup orang lain. Aku tidak lagi merasa kalah hanya karena tidak mencapai apa yang mereka capai. Aku tidak lagi memaksa diriku untuk selalu sibuk agar terlihat berguna. Aku mulai memahami bahwa hidup yang damai bukan berarti tanpa tantangan, tetapi kemampuan untuk menemukan ketenangan bahkan di tengah ketidaksempurnaan. Aku tidak perlu menunggu hari istimewa untuk merasa bersyukur. Setiap hari yang bisa kujalani dengan hati tenang sudah cukup menjadi perayaan. Kini, malam hari menjadi saat yang paling kutunggu. Bukan karena aku lelah, tetapi karena di waktu itu aku benar-benar bisa menghargai kesunyian yang dulu sering kuabaikan. Aku mematikan lampu, menatap gelap, dan mendengarkan napasku sendiri yang mengalun perlahan. Tidak ada ambisi yang berisik, tidak ada perbandingan, tidak ada beban untuk menjadi lebih dari diriku hari ini. Aku tidak lagi merasa bersalah karena ingin istirahat. Aku justru bersyukur karena akhirnya bisa melakukannya dengan damai. Di tengah dunia yang begitu gaduh dan menuntut, bisa tidur dengan hati tenang adalah kemewahan yang sesungguhnya. Kedamaian ternyata bukan sesuatu yang harus dicari jauh-jauh. Ia tinggal di dalam diri, menunggu untuk disadari. Aku hanya perlu berhenti sejenak, membuka ruang, dan membiarkan diriku merasa cukup dengan apa yang ada. Malam ini, aku tidak memikirkan apa yang belum kurai, tidak menyesali apa yang belum terjadi. Aku hanya duduk dalam diam,
merasakan hangatnya syukur mengalir lembut dalam dada. Aku sadar, aku tidak memiliki segalanya. Tapi aku memiliki ketenangan dan itu lebih dari cukup. Maka dengan napas yang ringan dan hati yang tentram, aku memejamkan mata, siap tidur dengan hati ringan. Karena aku akhirnya tahu, kedamaian sejati selalu bersifat sederhana.